Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Rona Tumiur Maul Cesimorangkir yang sudah mengizinkan kami untuk memaparkan materi kami tentang pentingnya retensi pelanggan dan strategi membangun loyalitas dalam bisnis modern. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama, Abid Syakir Asyaukilah, Aditya Tri Prasetyo, Chelsea Renata, Farnes Syafar Sugianto, Anissa Ramadhani, Ayu Bulan Fitriani, dan Fada Amelia Nurrohma. Nah, apa sih retensi pelanggan? Retensi pelanggan adalah kunci strategi pemasaran yang mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan melalui pelanggan setia. Teknologi AI dan data meningkatkan personalisasi, meningkatkan retensi hingga 15%. Program loyalitas memperkuat hubungan pelanggan dan mengurangi churn. Perusahaan perlu berinovasi untuk menghadapi perubahan konsumen dan persaingan guna untuk membangun loyalitas jangka panjang. Nah, yang selanjutnya, konsep retensi pelanggan. Retensi pelanggan merujuk pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan agar terus menggunakan produk atau jasa dalam jangka panjang, yang menjadi elemen kritis dalam strategi pemasaran modern, menurut Kotler-Keller 2016. Retensi pelanggan tidak hanya mendukung stabilitas pelanggan, tetapi juga meningkatkan profitabilitas jangka panjang melalui Customer Lifetime Value atau CLV. Selanjutnya, manfaat non-ekonomi retensi pelanggan. Selain manfaat finansial, retensi pelanggan berkontribusi pada reputasi merek dan pemasaran organik, yang dimana McKinsey & Company menyatakan bahwa pelanggan setia sering menjadi advokat merek, di mana mempromosikan produk atau jasa melalui rekomendasi word of mouth marketing dan ulasan positif di platform digital. Yang kedua, memperkuat reputasi dan citra merek. Yang ketiga, retensi penting untuk model bisnis berlangganan. Dan yang terakhir adalah memperkuat loyalitas melalui ikatan emosional, yang dimana menciptakan loyalitas jangka panjang yang sulit ditandingi oleh kompetitor. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi retensi pelanggan. Yang pertama adalah kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan faktor internal utama yang mempengaruhi retensi pelanggan. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu ada seperti pelayanan yang responsif. Apa sih itu pelayanan responsif? Seperti kita menanggapi dengan cepat keluhan yang terjadi pada konsumen. Dengan itu, konsumen merasa dihargai. Nah, selain itu, prinsip ini menjadi dasar untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang kedua itu adalah pengalaman pelanggan. Dengan kita memberikan pengalaman yang positif, kita bisa memainkan peran dalam mendorong retensi. Nah, gimana sih cara kita membangun pengalaman pelanggan tersebut? Kita menciptakan hubungan emosional dengan merek. Contohnya itu seperti kita memiliki rasa keterhubungan dengan nilai atau identitas perusahaan tersebut. Nah, pelanggan yang merasa terhubung dengan merek tersebut cenderung akan tetap setia, bahkan ketika menghadapi harga yang lebih tinggi ataupun kualitas yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya itu ada persaingan pasar dan preferensi konsumen. Faktor eksternal seperti persaingan pasar dan perubahan preferensi konsumen sangat mempengaruhi retensi pelanggan. Pelanggan kini lebih mudah beralih ke merek yang menawarkan nilai tambah seperti fitur inovatif, harga kompetitif, atau pengalaman yang lebih relevan. Selain itu, banyak konsumen mulai memilih merek yang peduli pada keberlanjutan dan tanggung jawab. McKinsey & Company tahun 2020 menyebutkan bahwa pelanggan sekarang menuntut kecepatan, kenyamanan, dan personalisasi. Kalau perusahaan tidak mampu memberi ekspektasi ini, pelanggan bisa dengan mudah beralih ke pesaing. Maka dari itu, perusahaan harus terus-menerus menghadapi tren yang selalu berubah-ubah dari masa ke masa.
Selanjutnya ada strategi membangun loyalitas pelanggan. Strategi membangun loyalitas pelanggan bertujuan untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan melalui pengalaman positif, insentif yang relevan, dan keterlibatan emosional. Loyalitas pelanggan tidak hanya meningkatkan retensi, tetapi juga mendorong pelanggan untuk menjadi advokat merek yang memperkuat posisi perusahaan di pasar. Contohnya seperti yang pertama, program loyalitas seperti poin, diskon, dan keanggotaan premium. Yang kedua, personalisasi berbasis teknologi seperti CRM dan AI. Yang ketiga, pelayanan pelanggan unggul seperti respon cepat dan omnichannel. Yang keempat, ada pendekatan komunitas dan nilai bersama seperti CSR. Slide selanjutnya, ada tantangan dalam membangun retensi dan loyalitas. Membangun retensi dan loyalitas pelanggan menawarkan manfaat signifikan, seperti peningkatan profitabilitas dan stabilitas bisnis. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini mencakup aspek finansial, dinamika pasar, pengelolaan data, dan keselarasan strategi dengan ekspektasi pelanggan. Dalam lingkungan bisnis yang berubah cepat, perusahaan perlu mengatasi hambatan ini untuk memastikan efektivitas strategi retensi dan loyalitas. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam membangun retensi dan loyalitas. Yang pertama, ada biaya implementasi teknologi. Yang kedua, ada perubahan preferensi konsumen dan persaingan pasar. Yang ketiga, ada pengelolaan data dan privasi pelanggan. Yang keempat, ada keselarasan strategi dengan ekspektasi pelanggan. Yang terakhir, ada perusahaan harus adaptif agar strategi loyalitas efektif di era bisnis yang dinamis. Selanjutnya ada pergeseran strategi program loyalitas modern dari transaksional ke relasional. Yang pertama ada loyalitas klasik, yaitu fokus pada insentif transaksional seperti poin, diskon, dan hadiah. Yang kedua ada kelelahan loyalitas, yaitu banyak program serupa membuat daya tarik makin menurun. Yang ketiga ada loyalitas modern, yaitu membangun ikatan emosional dan experiential value, bukan hanya imbalan finansial. Lalu selanjutnya ada contoh dan tren global. Yang pertama ada program loyalitas. Program loyalitas merupakan salah satu strategi utama untuk membangun loyalitas pelanggan dengan memberikan insentif yang mendorong pembelian berulang. Contohnya adalah Amazon Prime dengan biaya keanggotaan dan manfaat premium. McKinsey & Company tahun 2020 menegaskan bahwa program seperti sistem poin, diskon eksklusif, atau keanggotaan premium dapat meningkatkan retensi dengan menawarkan manfaat finansial dan emosional, seperti rasa eksklusivitas bagi anggota. Nah, selanjutnya adalah peran personalisasi berbasis teknologi dalam retensi pelanggan. Di sini kita akan membahas bagaimana teknologi berperan penting dalam meningkatkan retensi pelanggan melalui personalisasi. Banyak perusahaan sudah mengintegrasikan CRM dengan AI, yang dimana tujuannya agar pengalaman pelanggan bisa menjadi jauh lebih personal. Jadi, setiap interaksi pelanggan dapat dipahami dan direspon sesuai kebutuhan mereka. Kita tahu bahwa personalisasi itu bukan hanya sekedar menyapa pelanggan dengan nama, tetapi tujuannya lebih dari itu, yaitu menyesuaikan produk, layanan, dan komunikasi berdasarkan perilaku serta preferensi masing-masing pelanggan. Yang dimana hal ini bisa dilakukan karena adanya analisis data yang dikumpulkan oleh sistem CRM. Dampaknya pun besar. Dari berbagai studi, personalisasi terbukti bisa meningkatkan retensi pelanggan hingga 15%, terutama di sistem e-commerce. Selain itu, kepuasan loyalitas dan bahkan pendapatan perusahaan juga ikut meningkat. Jadi, yang bisa kita simpulkan bahwa teknologi seperti CRM dan AI bukan hanya alat bantu, tapi sudah menjadi fondasi penting dalam strategi retensi pelanggan modern. Mekanisme keberhasilan teknologi. Di sini kita lihat bahwa sistem CRM berfungsi sebagai pusat penyimpanan data pelanggan secara terpadu, yang dimana melalui sistem ini
Semua data pelanggan mulai dari riwayat transaksi, interaksi dengan layanan pelanggan, sampai aktivitas mereka di situs web atau aplikasi bisa tersimpan dan diakses dengan mudah. Nah, setelah data terkumpul, AI dan machine learning berperan untuk menganalisis data-data tersebut, yang dimana tujuannya untuk memberikan wawasan prediktif, membuat rekomendasi produk yang lebih relevan, serta memungkinkan komunikasi otomatis melalui chatbot AI. Perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan pelanggan masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang biaya implementasi teknologi. Kita tahu bahwa penerapan sistem seperti CRM dan AI memang membawa banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Nah, hal ini seringkali menjadi hambatan besar bagi perusahaan kecil dan menengah karena memiliki keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyeimbangkan antara biaya jangka pendek dan manfaat jangka panjang yang bisa diperoleh dari teknologi ini. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa AI tidak bisa berjalan efektif tanpa data yang berkualitas dan sumber daya teknis yang memadai. Semakin kompleks sistemnya, semakin besar pula beban anggaran yang harus dikeluarkan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa implementasi teknologi memang menjanjikan peningkatan efisiensi, tetapi perusahaan juga harus siap dari sisi biaya dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada menavigasi tantangan personalisasi dan privasi data pelanggan. Meskipun personalisasi berbasis data merupakan alat yang ampuh untuk mendorong retensi, implementasinya membawa resiko inheren yang signifikan, seperti erosi kepercayaan pelanggan akibat pelanggaran privasi. Oleh karena itu, manajemen data yang etis dan transparan bukan lagi sekedar kewajiban kepatuhan hukum, melainkan telah menjadi pilar fundamental dari setiap strategi loyalitas yang berkelanjutan. Lalu, terdapat sebuah ketegangan yang melekat dalam praktik ini. Di satu sisi, perusahaan membutuhkan akses ke data pelanggan untuk dapat memberikan pengalaman yang relevan dan personal. Di sisi lain, kesadaran dan kekhawatiran konsumen mengenai bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi terus meningkat. Kegagalan dalam mengelola ketegangan ini dapat berakibat fatal, sebagaimana ditekankan dalam berbagai literatur. Pelanggaran privasi atau penggunaan data yang tidak transparan dapat merusak kepercayaan pelanggan secara fundamental, yang pada gilirannya berdampak negatif secara langsung terhadap tingkat loyalitas dan retensi. Slide selanjutnya ada praktik terbaik manajemen privasi. Yang pertama, ada transparansi. Perusahaan harus secara proaktif dan jelas mengkomunikasikan data apa yang mereka kumpulkan, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, dan bagaimana hal itu akan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kedua, mengadopsi model personalisasi berbasis izin. Dalam model ini, pelanggan secara sadar dan sukarela memberikan persetujuan atau consent untuk berbagai data mereka dengan imbalan pengalaman yang lebih baik, promosi yang lebih relevan, atau layanan yang lebih personal. Ini mengubah dinamika dari pengambilan data secara pasif menjadi pertukaran nilai yang disepakati bersama. Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Eropa menjadi standar global yang penting untuk diikuti. Kepatuhan ini bukan hanya tentang menghindari sanksi, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal kuat kepada pelanggan bahwa perusahaan serius dalam melindungi hak-hak privasi mereka. Yang terakhir, investasi dalam keamanan data yang kuat untuk melindungi data pelanggan dari akses tidak sah atau kebocoran adalah sebuah keharusan operasional. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana cara kita mengukur keberhasilan strategi retensi pelanggan. Apa sih CRR itu? CRR adalah Customer Retention Rate. CRR digunakan untuk mengetahui seberapa banyak pelanggan yang tetap setia menggunakan produk atau layanan kita dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan churn rate menunjukkan jumlah pelanggan yang berhenti berlangganan atau tidak lagi menggunakan produk kita. Rumus CRR adalah CRR sama dengan S, buka kurung E dikurang N, tutup kurung dikali 100. E adalah pelanggan akhir, N adalah pelanggan baru,
S adalah pelanggan awal. Dengan melalui perhitungan ini, kita bisa mengetahui apakah strategi yang kita jalankan sudah efektif dalam mempertahankan pelanggan. Semakin tinggi angka CRR, berarti semakin baik tingkat retensi pelanggan kita. Sebaliknya, semakin tinggi churn rate, itu tanda bahwa perusahaan perlu memperbaiki strategi pelayanan dan loyalitasnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Customer Lifetime Value atau bisa disingkat dengan CLV. CLV ini menggambarkan seberapa besar total keuntungan bersih yang kita dapat dari seorang pelanggan selama mereka menggunakan produk atau layanan kita. Rumusnya di sini adalah CLV sama dengan nilai transaksi rata-rata dikali frekuensi pembelian rata-rata dikali rata-rata umum pelanggan. Jadi CLV membantu kita untuk fokus bukan hanya pada penjualan satu kali, tetapi pada hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan mengetahui nilai CLV, perusahaan bisa menentukan strategi yang tepat dalam mengalokasikan anggaran pemasaran. Misalnya, berapa besar biaya yang layak dikeluarkan untuk mempertahankan pelanggan setia. Net Promoter Score atau NPS. NPS ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat loyalitas dan advokasi pelanggan terhadap produk atau layanan yang kita tawarkan. Caranya gimana sih? Pelanggan biasanya diminta memberikan skor dari 0 sampai 10 berdasarkan seberapa besar kemungkinan mereka akan merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Rumus NPS-nya adalah NPS sama dengan persen promoters dikurang 9 detractors. Semakin tinggi hasilnya, berarti semakin besar tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap merek kita. Nah, nilai NPS ini juga bisa menjadi indikator awal pertumbuhan bisnis karena pelanggan yang menjadi promoter biasanya akan membantu memperluas jangkauan produk kita melalui rekomendasi dari mulut ke mulut. Hasil skor 9 sampai 10 disebut promoter, yaitu pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan produk kita. Skor 7 sampai 8 disebut pasif. Mereka cukup puas tapi belum tentu merekomendasikannya. Nah, yang terakhir, skor dari 0 sampai 6 disebut detractors, yaitu pelanggan yang tidak puas dengan merek kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan program loyalitas yang diterapkan oleh dua platform e-commerce besar di Indonesia, yaitu Shopee dan Tokopedia. Kedua perusahaan ini sama-sama berfokus pada upaya mempertahankan pelanggan, tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda secara strategis. Shopee mengadopsi model yang berpusat pada merek atau brand centric. Artinya, Shopee memberikan kebebasan bagi setiap penjual untuk membangun loyalitas pelanggan mereka sendiri. Jadi masing-masing toko di dalam platform bisa menciptakan program loyalitas yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelanggan mereka. Sementara Tokopedia menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu berpusat pada platform atau platform centric. Model ini lebih berpusat dan dikelola langsung oleh Tokopedia untuk membangun loyalitas pelanggan terhadap seluruh ekosistem Tokopedia, bukan hanya kepada satu penjual saja. Hubungan metrik dan pengelolaan pelanggan. Metrik seperti CRR, churn rate, NPS, dan CLV sebenarnya saling berkaitan dan bisa membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang pertama, CRR dan churn rate digunakan untuk melakukan monitoring secara reaktif, yang artinya kita bisa melihat sejauh mana pelanggan bertahan atau justru berhenti menggunakan produk kita. Yang kedua, NPS atau Net Promoter Score membantu kita memahami penyebab ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga, CLV atau Customer Lifetime Value. CLV ini digunakan mengambil keputusan yang lebih strategis, yaitu berdasarkan nilai moneter pelanggan. Dan yang terakhir ada transformasi fokus dari penjualan produk ke hubungan pelanggan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus kedua, yaitu mengenai implementasi strategi retensi pelanggan yang dilakukan oleh Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia dengan lebih dari 100 juta pengguna dan 11 juta penjual aktif.
Kasus ini sangat menarik karena menunjukkan bagaimana Tokopedia melakukan transformasi dari pendekatan transaksional ke strategi loyalitas yang terintegrasi. Sebelum adanya perubahan, Tokopedia menghadapi beberapa tantangan besar seperti tingkat churn rate yang tinggi hingga mencapai 40% frekuensi pembelian yang rendah. Dan hanya sekitar 2-3 transaksi per tahun, serta ketergantungan pada diskon dan persaingan agresif dari Shopee. Masalahnya diperparah dengan biaya akuisisi pelanggan yang 5-7 kali lebih besar dibandingkan biaya retensi pelanggan. Untuk mengatasi hal ini, Tokopedia kemudian meluncurkan program Tokopedia Rewards, yaitu sistem keanggotaan berjenjang yang terdiri dari Silver, Gold, Platinum, dan Diamond. Dan semakin tinggi levelnya, semakin besar pula keuntungan yang didapat. Contohnya, anggota Silver mendapatkan voucher belanja, sedangkan anggota Diamond memiliki fasilitas tambahan seperti asisten belanja pribadi. Dari studi kasus ini, kita bisa lihat bagaimana Tokopedia berhasil memanfaatkan program loyalitas untuk meningkatkan retensi pelanggan, sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang dengan penggunanya. Dari hasil presentasi kami bisa kita simpulkan bahwa pembangunan loyalitas pelanggan di era digital kini berfokus pada pengalaman holistik yang didukung teknologi seperti CRM dan AI untuk personalisasi layanan dan ikatan emosional. Strategi loyalitas harus responsif terhadap perubahan perilaku konsumen yang menginginkan nilai tambah, pengalaman digital tanpa hambatan, serta pengelolaan data yang etis. Perusahaan perlu memilih model platform yang sesuai dengan pasar dan ekosistem bisnis, serta mengadopsi inovasi seperti program berbayar dan pengalaman pelanggan superior. Penerapan strategi customer centric, pemahaman teknologi baru, dan pengelolaan data secara transparan menjadi kunci utama untuk membangun loyalitas pelanggan yang berkelanjutan. Demikian video presentasi dari kami, semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pentingnya retensi dan loyalitas pelanggan di era digital. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.